Dan sebagai pengawas itu membantu ketua untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Ya kita monitor apa kita kekurangan ketua, kita harus tegur. Sebagai pribadi, baik ketua pengawas juga, itu kalau seperti ketua sekarang ini Pak Rojak, apalagi dibantu Sekretaris Iqbal, memang kelihatannya itu ya sudah cukup bagus. Jadi beliau tuh meluangkan waktu, apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dan juga tim YMA TV dalam program Obama, obrolan asik bersama Masjid Agung. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita sedang ngobrol asik bersama pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, di episode kali ini kita akan ngobrol asik bersama Ketua Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita, tapi sebelum kita ngobrol asik bersama beliau, kami informasikan kepada sahabat masjid untuk mengikuti seluruh program-program dan juga akun sosial media dari Yayasan Masjid Agung Palembang, seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Kita telah kedatangan Ayahanda Raden Haji Muhammad Adi Rosidi SE, atau yang sering disapa dengan Cik Adi. Cik Adi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Jadi, boleh disapa Cik Adi dengan sahabat-sahabat masjid yang saat ini sedang menonton. Boleh juga diceritakan nih, bagaimana latar belakang Cik Adi dan kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa AMTP yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah. Pada malam hari ini saya diajak untuk berdialog bersama AMTP. Jadi AMTP ini menyatakan saya ini kapan Cik Adi bergabung di Masjid Agung. Sebetulnya bergabung Masjid Agung ini sudah lama sebetulnya, bukan baru. Ya sejak tahun 2001 kita sudah bergabung di Masjid Agung. Pada saat itu diketuai oleh Profesor Dr. Usman. Profesor Usman apa itu? Pak Usman apa namanya? Usman, ya Pak Profesor Usman. Itu tahun 2001 sampai dengan tahun 1997 sampai tahun 2001. Nah, beliau mengangkat saya sebagai pengawas Masjid Agung. Pokoknya di situ kebetulan ketua pengawas itu Pak Marzuki Ali, yang itu mantan ketua DPR RI tahun 2009-2015. Nah, kebetulan pada waktu itu Pak Marzuki ada sekretarisnya Cik Adi katanya. Jadi saya diberikan amanat pada proses itu Pak Usman Said. Pak Usman Said itu saya diberikan amanat sebagai sekretaris pengawas Masjid Agung. Nah, begitu tahun 2002 sampai dengan 2007, nah, itu ketuanya Pak Jalaluddin. Nah, Pak Jalaluddin itu saya juga disuruh untuk jadi pengawas. Jadi pengawas terus. Ya. Jadi pengawas. Nah, 2007 sampai 2017 masih juga dipercaya sebagai pengawas Yayasan Masjid Agung. Nah, pada saat itu saya mau jadi sekretaris karena saya belum bisa kan sekretaris, jadi pengawas dulu. Nah, 2017 sampai dengan 2002 saya diberi amanah sebagai sekretaris pengawas. Pengawas. Nah, 2003 sampai dengan sekarang ini ya, saya dipercaya sebagai ketua pengawas Yayasan Masjid Agung. Itu banyak. Memang dari awal kita harus pengawas terus. Jadi tugas kita sebagai pengawas itu membantu ketua untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Ya kita monitor apa kita kekurangan ketua, kita harus tegur. Pak Ketua ini kurang ini, Pak Ketua ini kurang ini, kita langsung lapor. Nah, itu tugas dari pengawas. Jadi tapi ada kerjasama sama pengawas dalam bidang bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita di Masjid Agung ini. Bukan kan ngawas-ngawas bukan. Kita lihat apa dia kerja pengurus ini. Kita lihat, oh pengurus, wah ini kurang bagus ini, kinerjanya begini. Misalnya di
kebersihan. Oh, ini kurang bersih, ini bersihkan. Pengurus yang bertanggung jawab itu. Di mana-mana harus jawab. Pembangunan ini kurang, ini kita rapatkan dengan pengawas. Begitu pengawas rapat, kita kasih apa itu hasil dari kita rapat. Oh, begini rapat kita. Pertama untuk memperbaiki kinerja daripada pengurus, itu kita lihat itu. Jadi pengawas ini jangan takut dengan apa yang dikerjakan oleh pengurus. Tapi kalau kita takut, nggak berani ngomong sama pengurus, dosa jadi pengawas. Nah itu kira-kira itu. Berarti memang menjadi salah satu pengawas ini memang sudah dari tahun 90-an. Dari 2090 sampai sekarang masih akhirnya jadi ketua pengawas. Ketua pengawas. Nah, bisa bicara soal pengawas nih, jadi mungkin di luar menjadi pengawas, jadi mempunyai latar belakang dan juga kegiatan sehari-hari. Kira-kira apa nih kegiatan sehari-hari jadi selain menjadi pengawas dari Yayasan Masjid Agung Palembang? Dulu saya ikut politik. Tapi sekarang juga ikut politik. Tapi kita ikut politik ini, jangan sekali-kali politik ini kita bawa ke masjid. Ya, tugas itu sebagai politik ya di politik ya politik, ya masjid. Tapi kalau kita tidak berpolitik itu salah. Kita harus berpolitik. Jadi kalau kita berpolitik kita bisa begini masalah pemerintah sekarang ikut tahu. Nah, jadi pada saat itu saya 2004 itu sudah masuk politik. Sudah sebagai anggota politik dari Partai Demokrat. Nah, 2009 saya calon anggota DPR, terus saya terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Palembang. DPR 2009 sampai 2014. Nah, rupanya saya di politik bukan sebagai anggota saja kan. Waktu DPR saya disuruh sebagai ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Selatan. Jadi memang gengsi, apa ketua fraksi. Wah, itu hebat itu dari. Orang bilang, itulah latar belakang. Beliau dari Masjid Agung. Nah, jadi orang yang apa itu menganggap kita Masjid Agung tidak ada kegiatan, kita masuk di politik. Masuk politik bukan tanggung-tanggung, langsung jadi ketua fraksi Demokrat DPRD Provinsi Sumatera. Itu bergengsi ketua fraksi itu. Di situ bukan lagi ketua fraksi, malah kita sebagai pimpinan Komisi 3. Komisi 3 itu bagian keuangan. Nah, di situ kalau kita sebagai anggota DPR, apalagi kita di Masjid Agung, kita bisa bantu. Masjid Agung ini kurang ini, bukan kita KKN kan. Kurang misalnya untuk bikin awning, bikin apa namanya itu kanopi. Itu kanopi itu waktu saya jadi anggota DPR, itu saya anggarkan untuk bantu Masjid Agung. Itu sampai berapa 3,5 M itu. Akhirnya kan tercapai. Jadi kalau kita ada orang politik, ya, di Masjid Agung ada orang politik, itu lebih enak. Nah, jadi bukan di situ saja. Jadi saya 2010 sampai 2012 saya diangkat sebagai sekretaris Demokrat Provinsi Sumatera Selatan. Itu bergengsi lagi itu. Orang mana? Orang Masjid Agung itulah. Jadi orang Masjid Agung itu hebat juga orang Masjid Agung bisa jadi sekretaris Demokrat Sumsel lah itu kira-kira. Jadi saya minta kepada generasi muda ini ya supaya bagaimana kita ikutlah politik, tapi jangan coba-coba politik itu kita masukkan ke masjid, jangan, tapi kita tahu kan. Nah, jadi himbauan saya juga kepada generasi muda itu ikutlah politik, masuklah politik supaya kita tahu, jangan kita buta politik. Ya dah. Nah, itu bagus. Jadi saya sebagai sekretaris Demokrat Selatan, nah saya itu 2010 sampai 2015. 2015 sampai dengan sekarang ini saya sebagai ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera, masih wakil ketua. Saya wakil ketua di Demokrat dan saya ketua pengawas di Masjid Agung. Tapi saya tidak pernah campurkan bahwa ini politik masuk Demokrat masuk ke Masjid Agung, tidak. Ada pos-pos tertentu. Nah, jadi saya himbau pada generasi muda, silakan berpolitik, jangan takut berpolitik, itu aja. Berarti untuk karir politik Cik Adi sendiri ini sudah memiliki cerita yang khusus ya, Cik? Iya. Jadi ikut serta juga membantu Masjid Agung. Ya, jadi kita di Masjid Agung itu kalangan teman-teman di politik, nggak salah itu orang politik itu Masjid Agung orang politik. Nah itu, jadi seperti Bang Zuki Ali, itu kan orang politik Masjid Agung dulu. Dulu kan 2001
Dia sampai ketua pengawas Masjid Agung. 2009 dia ikut politik jadi anggota DPR RI. Bukan tanggung-tanggung. Dia jadi ketua DPR RI Republik Indonesia kan. Itu tahun 2009 2014 kan. Bukan tanggung, itu banyak yang dari Masjid Agung ini menelurkan bahwa inilah anak muda yang berpotensi. Jangan dia menganggap orang Masjid Agung untuk orang bodoh semua. Ya, nggak mau saya. Banyak orang Masjid Agung pintar-pintar semua kan. Banyak dari Masjid Agung bisa jadi orang semua. Baik, bicara soal menjadi ketua pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, ini kami juga mendapatkan informasi bahwasanya memang Cik Adi ini adalah orang yang dekat dan juga terdekat dari pembina Yayasan Masjid Agung Palembang. Kira-kira nih menurut Cik Adi, ya, bagaimana pandangan Cik Adi mengenai pembina Yayasan Masjid Agung Palembang? Ya, kalau pembina kita Masjid Agung itu yaitu Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Itu memang orangnya itu orang konsekuen, ya. Dia orang yang berpengalaman di bidang di bidang pengusaha, di bidang sosial, di bidang politik juga tahu, tapi dia tidak masuk politik. Nah, beliau ini kalau terhadap kita itu cukup bagus. Beliau ini konsen kalau misalnya untuk sosial itu bisa nomor 1 dia. Apapun kalau yang diperlukan untuk sosial, dia siap membantu. Misalnya untuk kebutuhan Masjid Agung, apa kurang apa Masjid Agung, dibantu. Nah, jadi kita dari pengawas ini rasanya, wah ini pembinaannya enak. Selalu mengayomi kita. Kalau kita berbuat itu salah, kamu, pertama pengawas tidak boleh harus bekerja sama dengan pengurus masjid di bidang yang lain. Kalau untuk Masjid Agung, silakan. Tapi berkomunikasi yang lain-lain di luar Masjid Agung, itu tidak boleh. Nah, jadi kita pengawas itu harus uji pembina, harus kamu melihat apa gawe pengurus beliau. Nah, kalau pengurus baik, jangan kamu pengawas disalah-salah ke, itu tidak boleh jujur. Harus kamu bantu lurus ke, kurang lurus ke sama itu. Nah, apa artinya itu mengawasi kinerja daripada pengurus dan mengawasi Masjid Agung itu. Masjid Agung itu apa? Rusak apa, bobrok apa, itu pengawasan tulis. Catat, lapor ke pembina. Oh, Pak Haji, ini kurang ini. Kami laporkan. Pak Haji, ini sudah bocor. Silakan, kami lapor. Jadi kalau dia itu dengan pembina, dan pembina langsung kasihkan satu pengurus. Wah, ini laporan dari pengawas bahwa di masjid ada kurang ini. Apa betul? Oh iya betul Pak. Kerjakan ini. Uangnya udah cari dia aja. Kita cari, rupanya dia bisa bantu dengan duit dia. Itu. Jadi ada juga pembina ini, memang sudah ngomong sama saya itu, dia punya informasi bahwa di Masjid Agung ini pagar itu, ya mudah-mudahan pembina kita ini pengusaha sawit, penguasa karet, akhirnya ini pengawal apa itu berusaha batu bara. Nah, batu bara ini lagi dalam keadaan kurang stabil. Nah, dia bilang kalau batu bara ini maju bagus, insya Allah pagar kita bikin pagar Masjid Agung 2 meter. Nah, kita terus bagus itu. Dia berjanji untuk bangun pagar Masjid Agung supaya rapi, tertata. Nah, itu aja. Tapi kalau hubungan antara pembina sama kita cukup bagus, cukup harmonis, terbuka. Tidak ada artinya itu kita tutup-tutupi. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, kita benar. Ya, karena kan kita mengetahui ya, kalau setiap ada pembina itu selalu pasti ada Cik Adi di sampingnya. Oh. Nah, mungkin Cik Adi, kita ada sedikit bahasan ini mengenai organisasi yang Cik Adi ikuti yang di luar Masjid Agung. Misalkan salah satu contohnya KKP. Boleh juga disampaikan tentang Jadi KKP itu, memang saya udah masuk KKP itu ya tahun 2000 nggak salah masuk KKP. Saya di KKP 2000 ya tahun 2010 sampai 2020 sampai sekarang ini itu saya sebagai bukan sampai tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 itu sebagai Sekjen DPD KKP, DPP KKP
Ini Boleh permasalahan. dijelaskan ya KKP itu apa? Mungkin Oh, KKP ini gini, KKP itu Kerukunan Keluarga Palembang. Nah, itu saya sebagai sekjen di PP KKP untuk Provinsi Sumatera. Bukan provinsi, tapi seluruh global, seluruh. Jadi tidak ada provinsi, tapi sekjen DPD KKP. Nah, itu di PP KKP. ya. Jadi kegiatan Cik Adi sehari-hari ini sungguh luar biasa ya, Cik. Dari tidak hanya menjadi ketua pengawas Yayasan Masjid Agung, Cik Adi juga menjadi salah satu orang yang berpolitik di luar ya. Nah, kemudian yang akan kami sampaikan ini mengenai ini kan menjadi ketua pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang ini adalah salah satu tanggung jawab yang besar ya, Cik. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Cik termotivasi untuk mengambil peran penting ini? Nah, jadi karena kita sudah jadi pengawas tuh sudah berapa periode, beberapa ketua pengurus nyuruh saya pengawas terus. Nah, jadi terakhir ini disuruh oleh pembina sebagai ketua pengawas. Kalau saya pengawas ini, sebetulnya saya ini terpanggil, kalau saya jadi ketua bisa, woi ini kurang bagus ini, bisa mutusin tanpa lapor kepada anggota lagi kan. Tapi kita harus lapor dulu sama anggota, kita begini bisa memutuskan. Nah, itu enaknya jadi ketua di situ, bisa mutus tapi koordinasi lagi. Nah, tapi tujuan kita bagaimana harus bekerja sama sinergi sama pengurus. Tidak boleh kita sebagai pengawas tuh mau jelek-jelekkan pengurus, nggak boleh. Nah, itu terpanggil saya itu bagaimana karena saya sebagai pengawas tuh bisa berkomunikasi dengan pembina, berkomunikasi sama pengurus, dan kita bersama. Akhirnya insya Allah lah Masjid Agung ini ke depan tuh akan berkualitas bagus. Ya, jadi dipercaya orang luar. Oh, Masjid Agung. Jadi kalau kita sudah dipercaya orang luar, orang akan memberikan infaknya kepada kita. Masjid Agung itu nggak takut-takut. Nah, kalau kita ada ini orang takut. Oh, dia bilang, weh, kok saldo Masjid Agung itu miliaran? Artinya nggak disalurkan, kan itu kan kira-kira. Nah, kita tegur, Pak Ketua, ini saldo nggak boleh sebesar itu, harus salurkan. Nah, itu lebih enak saya ngomong-ngomong sama itu. Ya, Yayasan Masjid Agung Palembang kan memiliki beberapa program-program yang luar biasa dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi di bawahnya seperti Ikatan Remaja Masjid Agung, kemudian Ikatan Muslimah Masjid Agung, dan juga Yayasan Masjid Agung Palembang juga mempunyai santunan anak yatim setiap bulannya. Nah, kira-kira bagaimana nih peran Cik Adi memastikan program-program itu berjalan dengan baik? Ya, kita kan ada pengawas kita, anggota pengawas ada, sekretaris pengawas saja. Kita kan dibagi tugas. Jadi, sekretaris pengawas bertugasnya begini, anggota ini begini. Jadi, kita harus sendiri, oh bagian ibadah begini, bagian anak yatim begini. Kita rapatkan. Oh, ini kurang ini. Kita kita perbaiki. Nah, apa yang kira-kira kekurangan dana? Oke, kita bicara. Kita pengurus, kalau misalnya, kata pengurus kita tidak kasih dana, kita ngomong sama pembina, bagaimana kita cari untuk, apalagi terhadap santunan anak-anak yatim, itu wajib itu laksanakan. Jadi kita itu pentingnya adanya kerjasama, yang penting kompak, informasi ada. Nah, itu aja. Jadi sama para anggota pengawas itu, ya kita harus bersinergi. Tidak boleh ujung mentang-mentang kedua pacak dewe, tidak baca itu kira-kira. Nah, dengan banyaknya kegiatan Cek yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Agung Palembang, ini kan memerlukan anggaran dana yang sangat luar biasa untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Kira-kira bagaimana pengelolaan dana dan juga sumber daya yang berjalan di Masjid Agung Palembang? Kalau masalah dana berjalannya cukup bagus. Apalagi ini antara ketua pengurus dengan sekretaris pengurus itu berkolaborasi cukup bagus. Jadi bekerja samanya bagus. Tidak misalnya hanya ketua bekerja sendiri, sekretaris bekerja sendiri, tidak. Jadi kita dari pembina itu harus melihat apa kinerja beliau itu, apa yang harus diperbaiki. Kita harus bantu. Memang masalah dana komunikasikan lagi. Nah, untuk masalah dana ini
bagaimana menurut Cik Adi ya kalau misalkan kita melaksanakan kegiatan yang memang mengikut sertakan bekerja sama dengan pihak luar untuk melaksanakan program-program di Masjid Agung. Nah itu bagaimana? Oh itu boleh baik, bagus itu kerjasama. Ada salah satu contoh untuk instansi atau pemerintahan yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Masjid Agung Palembang? Ya seperti ini yang pedagang ini, ya silakan pedagang bekerja sama Masjid Agung boleh. Tapi kita ngomong sama pengurus, jaga kebersihan. Tidak boleh misalnya dia kaget ada ember di situ, mampan di situ, jangan, tidak bagus itu. Harus jaga kebersihan, tutup tempat yang dia perbaiki itu. Itu bagus sekali. Nanti kerjasama dengan Bank Syariah untuk bagaimana meningkatkan ini silakan, tidak masalah. Berarti memang kita sudah ada dan sudah sering untuk bekerja sama dengan pihak luar. Ada, ya sudah ada itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Cek, dari kita mengenai Masjid Agung Palembang. Mungkin kami akan sampaikan kira-kira harapan besar dari Cik Adi untuk Masjid Agung dan juga masyarakat Kota Palembang. Kira-kira apa nih? Harapan besar kepada bagi kita menghadap masyarakat, minta masyarakat supaya berbondong-bondong kita makmurkan masjid ini. Makmurkanlah masjid ini, apalagi kita mau mendekati bulan suci Ramadan. Kita makmurkanlah masjid ini dan kepada masyarakat nanti pada saat kita bulan Ramadan, siapa mau infak sedekah silakan. Apalagi itu setiap puasa itu, buka puasa kan itu banyak makanan dari mana itu untuk membantu untuk buka bersama. Orang itu berlomba untuk menginfakkan hartanya ke Masjid Agung. Kita juga sebagai panitia Masjid Agung itu kan kita harus fair, harus kita jujur. Nah ini dia Pak, dana kamu yang sudah kami salurkan, ini yang infak kamu yang makan tadi pagi, yang berbawa itu untuk buku itu sudah kita kasih tahu. Nah ini dia kira-kira kita harus jujur, kita sampaikan kepada mereka, laporan ke mereka. Mereka saya rasa lebih senang gitu. Berarti tugas utama kita dan harapan Cik Adi juga itu sudah melaksanakan pengelola dana yang juga transparansi. Ya. Para donatur ataupun pihak luar yang bekerja sama dengan Yayasan Masjid Agung Palembang itu menjadi lebih baik. Ya. Kita juga itu, ya saya sebagai pribadi, sebagai ketua pengawas juga, itu kalau seperti ketua sekarang ini Pak Rojak, apalagi dibantu Ustaz Iqbal, memang kelihatannya itu ya sudah cukup bagus. Jadi beliau tuh meluangkan waktu, apalagi Pak Rojak itu waktunya sibuk, beda ya, sibuk sekali. Apalagi sebagai penilai itu sibuk. Saya juga sehari-hari juga sibuk juga, tapi saya ada waktu juga untuk kadang-kadang sedikit untuk saya kan kalau di perusahaan itu kan saya begitu saya keluar dari DPR saya bantu di PT Sentosa Mulia Bahagia ini ya sebagai staf direksi lah. Jadi memang sibuk waktu kita ada, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk Masjid Agung. Nah, itu aja itu. Itulah kita sebagai ketua membagi tugas kepada anggota pengawas. Oh, sekretaris pengawas begini, anggota begini harus bagi tugas ini. Akhirnya kan pekerjaan itu ringan. Tapi kalau kita seluruh kita ndek kan ujung Palembang itu. Nah, saro gitu. Artinya makan lewat saro itu tidak baca itu gitu. Ya. Baik, Cek, kita tadi sudah bahas mengenai Ketua Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang. Kemudian kita sudah juga tadi membahas latar belakang C dan juga kegiatan sehari-hari. Nah, ini mungkin ada sedikit tambahan juga untuk C mengenai kegiatan di luar Masjid Agung yang mengenai keagamaan dan sosial. Kira-kira di mana dan apa saja? Oke, terima kasih. Jadi di luar Masjid Agung, di luar politik, di luar usaha, saya ini di kampung kami, di kampung di Suduk Putih itu, kita setiap subuh Selasa kita jadi imam di situ. Nah, imam kecil-kecil baca melok imam dikit, jadi imam, beda ya. Nah, samping itu kita ada juga bangun musola pribadi itu di Sukabangun. Tapi pribadi, alhamdulillah jemaahnya banyak di situ. Jadi kalau setiap subuh itu
kita subuh situ di musola itu bisa 3 sap, 2 sap. Musola itu luas musola itu 11 kali 15. Nah, jadi luas di daerah situ, luas musola itu kalau kita 500 meter. Jadi ada untuk tempat tahfiznya juga, tempat di majelis juga. Nah, kebetulan di situ musola itu kita bangun tahun 1444 Hijriah, tahun berapa itu 1444 Hijriah itu. Nah, itu kita bangun mulai situ 445 awal selesai itu di setiap bulan itu ada majelisnya, namanya majelis Al-Makmur apa itu, nah Al-Ihsan itu, jadi yang diketuai oleh Ustadz Mahmud Ihsan. Nah, itu setiap Jumat malam. Nah, begitu juga kalau subuh Jumat kita adakan apa namanya itu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu ganti-ganti, dari Hafiz ini banyak dari dari Ustaz Nawawi. Tapi untuk sekarang tuh Huzaifi yang jadi imam itu setiap bulan. Dan ditambah lagi dengan Ustaz Jaki juga kadang-kadang di situ. Nah, jadi di situ makmur, masjid itu bertambah hari tambah banyak makmur. Jadi ibu-ibu juga Sabtu Minggu ada pengajian. Jadi alhamdulillah masjid itu makmur. Ya, memang kecil tapi bagus. Ya, luasnya itu sekitar, ya kalau 11 kali 15 itu cukup besar juga ya, musola tapi cukup bagus. Di situ ada tahfiznya untuk udah ngaji. Nah, itu alhamdulillah lah. Berarti memang Cik Adi ini selain aktif di Masjid Agung, memang di dekat rumah ataupun masjid samping rumah itu memang aktif ya, Cik? Ya, kalau masjid samping rumah. Kalau musala itu di komplek tempat anak-anakku tinggal. Di situ ada komplek itu tinggal, itu ada ya berapa jumlah itu kan, berapa anak-anakku libur di situ kalau. Nah, jadi kebangunlah musola itu. Nah, untuk supaya jangan kemana-mana lagi. Gitu. Awalnya musola pribadi jadi jamaah. Jadi jamaahnya, alhamdulillah. Kiai kan banyak orang juga. Ya mungkin itu, Cik. Ya, baik sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan jangan lupa terus saksikan program-program Obama dan juga episode-episode yang akan datang. Kami beserta tim dan juga kru dari YMA TV mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.